Yang di sana apakah sudah siap? Bapak Ibu juri, apakah sudah siap? Oke, inilah ceritanya. Alkisah hiduplah seorang anak yang tinggal di pedesaan dari sebuah kota kecil yang jauh dari perkotaan. Sawitri namanya. Sawitri adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Sawitri tinggal bersama kedua orang tuanya dan kelima saudaranya. Ayahnya bekerja di kota besar yang pulangnya seminggu sekali. Sawitri bersama ibu dan kelima saudaranya hidup rukun, tak pernah bertengkar. Hal itu dikarenakan ibunya yang selalu mendidik mereka agar mereka menjadi anak yang berakhlakul karimah. Sawitri dididik oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, terutama ibunya dalam hal pendidikan sangat perhatian. Dikarenakan hidup di desa sejak kecil, awal pengajaran ia memperoleh karimah. Sawitri, sini ibu ajarin membaca. Membaca apa, Bu? Membaca huruf A, B, C, nak. Sulit tidak, Bu? Kalau sulit, Sawitri tidak mau. Tidak sulit, makanya ibu ajarin. Dan yang terpenting, Sawitri harus rajin belajar dan konsisten. Sawitri pun akhirnya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Suatu ketika, teman-teman Sawitri pun mengajak ia bermain. Sawitri, Sawitri, ayo bermain. Jangan belajar terus, nanti kamu jadi kutu buku loh. Sawitri pun meminta izin kepada ibunya. Ibu, Sawitri izin bermain dulu ya. Emangnya kamu sudah belajar, nak? Belum sih, Bu, tapi Sawitri bosan belajar terus. Sawitri, berarti kamu sudah siap ya menanggung kebodohanmu di masa depan. Siap menanggung kebodohan? Bagaimana, Ibu? Anakku, kamu dari kecil malas belajar, bosan, hanya ingin main-main saja. Apakah kamu mau tidak mengetahui segala hal? Padahal ibu tahu kamu mencari cita-cita yang mulia menjadi seorang ibu guru. Apakah menjadi seorang guru harus mengetahui segala hal, Ibu? Tentunya anakku, agar kamu bisa mentransfer ilmu kepada anak didikmu, agar menjadikan mereka anak Indonesia menjadi generasi emas dan juga berkarakter. Apakah saya tidak ada hak untuk bermain, Ibu? Tentu ada, anakku, tapi kamu harus belajar dulu baru bermain. Teman-teman, apakah Sawitri belajar dengan senang hati? Tentu iya, Sawitri akhirnya belajar dengan senang hati. Ia belajar dengan penuh semangat.
Ia belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tibalah waktu masuk sekolah. Sawitri langsung masuk ke kelas 1, tidak sekolah di taman kanak-kanak. Walaupun dia tidak belajar di sekolah TK terlebih dahulu, ia sudah memperoleh pengajaran dari ibunya. Sawitri setiap sekolah terbukti dari kelas 1 hingga kelas 6 menjadi juara kelas. Ia merasakan betapa senangnya menjadi anak yang pintar. Semua itu ia peroleh dari kerja keras dan semangat belajar yang ia lakukan setiap hari. Doa orang tua yang selalu mengiringi hingga apa yang ia cita-citakan tercapai. Inilah kisah anak desa yang memperoleh kesuksesan dari selalu gemar belajar. Burung pipit, burung kalkun. Salah sedikit mohon dimaklum. Burung kalkun, burung cendrawasih. Matur nuwun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ku sayang padamu.
cintaku untuk mama. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit luapkan saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu bahagia, ada hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Ungkapan cintaku dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Sodiki SPDSD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Berantak Sekarijati yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Berantak Sekarijati. Yang kami hormati Bapak Parmono Ketua Komite SD Negeri 1 Berantak Sekarijati beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Haji Musyafa Abai Haki, petinggi Desa Berantak Sekarijati. Yang kami cintai dan kami sayangi Bapak Ibu Wali Murid kelas 6, adik-adikku serta rekan-rekanku yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Berantak Sekarijati ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam acara perpisahan siswa-siswi kelas 6 tahun pelajar 2024-2025 ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Usman Hasanah,
yang setiap tutur katanya, perbuatannya, dan tingkah lakunya adalah tuntunan bagi kita semua. Semoga kita semua mampu menjalankan sunah-sunahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan kepada para bapak, ibu, serta hadirin semua yang telah berkenan menghadiri acara perpisahan siswa kelas 6 SDN 1 Berantak Sekarjati tahun pelajar 2024-2025 ini. Hadirin yang sangat kami hormati, pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajar 2024-2025 Sabtu 14 Juni 2025 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara. 3. Prakata panitia. 4. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah SDN 1 Berantak Sekarjati. Sambutan yang kedua dari Petinggi Desa Berantak Sekarjati. Sambutan ketiga dari Ketua Komite SD Negeri 1 Berantak Sekarjati. 5. Pemakaian samir untuk siswa-siswi kelas 6 dilanjutkan menyanyikan lagu Selamat Tinggal Guru dan Kawanku. 6. Kata pamit dari siswa kelas 6. 7. Ucapan selamat jalan dari adik kelas. 8. Pesan dan kesan dari wali kelas 6. 9. Pesan dan kesan dari orang tua wali murid kelas 6. 10. Persembahan lagu Maha Guru untuk Bapak Ibu Guru. 11. Penyerahan kenang-kenangan dari wali murid kepada SD Negeri 1 Berantak Sekarjati. 12. Penyerahan hadiah siswa berprestasi. 13. Penyerahan bunga persembahan dari siswa-siswi kelas 6 kepada orang tua. 14. Doa. 15. Penutup. Hadirin yang kami hormati, acara pertama pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan umil kitab dengan harapan acara pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Alaniyatil qabul bibarakatil suratil Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Jepara. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan yang pertama dari Kepala SDN 1 Berantak Sekarjati kepada Bapak Ahmad Sodiki SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Berantak Sekarjati, Bapak Haji Musyafaq Baihaqi. Yang kami hormati Ketua Komite beserta anggotanya SD Negeri Berantak Sekarjati. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Berantak Sekarjati. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali siswa kelas 6 untuk tahun pelajaran 2024-2025 yang kami banggakan. Tak lupa juga kepada anak-anak kami, putra-putri kelas 6 untuk tahun 2024-2025 yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama mari sejenak kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada pagi yang sangat berbahagia ini kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini di akhir nanti mendapatkan syafaatul udhma sehingga mendapat syafaat pada hari akhir nanti. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 1 Berantak Sekarjati untuk tahun pelajaran 2024-2025. Semoga acara yang sederhana ini berkesan bagi Bapak, Ibu, serta anak-anak semua. Dalam kesempatan yang berbahaya ini saya akan menyampaikan, saya selaku Kepala SD Negeri 1 Berantak Sekarjati menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan kemajuan pendidikan di SD Negeri 1 Berantak Sekarjati. Untuk tahun ini siswa kelas 6 alhamdulillah mendapat peringkat 2 untuk tingkat dabin. Nah, tepuk tangan. Semoga ini memacu kegiatan untuk kedepannya, syukur bisa meningkatkan lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah berkolaborasi, bekerja sama dalam rangka meningkatkan kemajuan pendidikan di SD Negeri 1 Berantak Sekarjati. Selanjutnya
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Siswa selaku panitia kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 6. Perlu Bapak Ibu dan para hadirin ketahui, terlaksananya kegiatan ini berkat dukungan dari wali siswa. Semua kegiatan mulai dari pengadaan panggung, kemudian teratak dan lain sebagainya, ubur ampene ini adalah kerjasama dari wali siswa kelas 6 yang sebagai ketuanya Bapak Supriyanto. Terima kasih Pak Supriyanto. Dan bendaharanya kalau tidak salah Bu Astuti. Terima kasih. Semoga ini menjadi amal baik Bapak Ibu semua dalam rangka memeriahkan kegiatan perpisahan ini. Kemudian harapan kami selaku mewakili SD Negeri Bantak Sekarjati khususnya kepada adik-adik kelas 6, ini bukan akhir dari perjuangan kalian. Ini merupakan awal untuk meniti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai setelah sekolah SD ini terus selesai. Tidak, waktu masih panjang. Kita harus mensukseskan sesuai dengan program pemerintah, wajib belajar 9 tahun, nanti dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Harapan kami anak-anak nanti bisa melanjutkan ke sekolah sesuai dengan sekolah yang diimpikan dan diinginkan. Hanya kami mendoakan mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dapat terlaksana. Kemudian selanjutnya 6 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2019, Bapak Ibu semua menyerahkan putra-putrinya kepada kami. Walaupun ketika itu Pak Diki belum di sini karena baru persis 1 tahun ini Pak Diki memegang di SD Negeri 1 Bantak Sekarjati. Tapi kami mewakili seluruh Dewan Guru SD Negeri 1 Bantak Sekarjati, Bapak Ibu pada tahun 2019 telah menyerahkan putra-putri Bapak untuk kami didik. Kami berusaha dengan semaksimal mungkin mendidik, memberi pelajaran, baik itu pelajaran umum maupun pendidikan budi pekerti. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan berikan kepada kalian itu bermanfaat untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Kami selaku wakil dari Bapak Ibu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mendidik putra-putri Ibu Bapak semua ada yang kurang berkenan. Misalnya ada ketika mengajar ono sing dijewer karena memang agak bandel atau apapun. Tujuan Bapak Ibu itu bukan benci kepada anak Bapak Ibu semua, tapi tujuan kami adalah mendidik supaya mempunyai tingkah laku berakhlakul karimah. Itulah yang ditanamkan untuk siswa-siswi SD Negeri Bantak Sekarjati. Walaupun demikian sebagai manusia biasa tidak bisa atau ada hal yang sempurna, karena sempurna itu adalah milik Allah. Kami juga sekaligus di sini menyerahkan kembali pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Juni, menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu semua ke pangkuan Bapak Ibu semua. Jadi apabila dalam hal mendidik ataupun memberi arah-arahan di dalam
lingkungan sekolah sini kami masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 ini untuk tahun berikutnya apabila ada tetangga atau keponakan atau di sekitarnya yang usia masuk sekolah, silahkan nanti didaftarkan di SD Negeri 1 Berantak Sekarjati mulai tanggal 23 Juni. Nanti dibawa persyaratannya ke sekolah, nanti bisa ditangani oleh Bapak dan Ibu guru yang berada di sekolah ini. Selanjutnya kami juga selaku kepala sekolah di SD Negeri Bantak Sekarjati ini juga mohon maaf secara pribadi maupun secara lembaga kepada Bapak Ibu semua apabila kami dalam melayani putra-putri Bapak belum maksimal atau belum sempurna. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Untuk saya ingat itu tahun yang lalu kami pernah diberi PR oleh Bapak Komite. Mohon maaf belum bisa melaksanakan karena memang kami sudah berusaha. Kami sudah berusaha dengan cara apapun untuk memperbaiki pagar di depan itu, tapi nyatanya belum berhasil. Semoga untuk kedepannya usaha kami diberikan keberhasilan. Itu yang kami mohon doa Bapak Ibu semua. Semoga program yang telah dibebankan kepada kami 1 tahun yang lalu itu bisa terlaksana untuk kedepannya. Demikian sambutan dari kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Berantak Sekarjati, dalam hal ini Bapak Ahmad Sodiki, SPD SD, beserta para Bapak dan Ibu Dewan Guru yang sangat kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ketua Bapak Ketua Komite. Nyuwun sewu, saya sering memanggil Pak Ketua BPD, Pak. Di sini Bapak Ketua Komite yang sangat kami hormati, para Bapak, Ibu, segenap wali murid, khusus kelas 6 yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Tidak ketinggalan adik-adik, anak-anak kami kelas 6 khusus dan yang lain yang sangat kami sayangi. Pertama, mari kita bersama senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah, sehingga dalam kesempatan yang sangat baik ini, kesempatan yang suasana yang cerah ini, kita semuanya diberi suatu kenikmatan oleh Allah, sehingga dapat berkumpul dalam acara mengikuti kegiatan pelepasan siswa
kelas 6 SD Negeri 1 Berantak Sekarjati. Sholawat serta salam kita haturkan junjungan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberi suatu kenikmatan iman Islam sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu serta saudara yang sangat kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini di sini kami berdiri di depan panjenengan atas nama pemerintah desa. Dalam hal ini kami selaku petinggi Desa Berantak Sekarjati, yang pertama dan utama kami ucapkan rasa terima kasih khusus kepada para bapak dan ibu dewan guru dan utamanya Bapak Kepala Sekolah yang saat ini masih giat semangat di dalam memberikan semacam pembimbingan, penambahan ilmu terhadap warga masyarakat kami, sehingga seperti tadi yang disampaikan di SD negeri ini telah mendapatkan nomor 2 Pak G, dari Dabin. G, alhamdulillah telah mendapatkan juara nomor 2, dan kemarin di SD negeri 2 Pak mendapatkan nomor 3. Sedabin sama G. Selisih 1 tingkat tidak apa-apa, sama-sama dapat. Dengan adanya semuanya baik ini merupakan suatu jernih payah dari Bapak dan Ibu Dewan Guru, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat untuk meraih kejuaraan yang lebih baik lagi, harapan kami seperti itu. Dengan adanya hal itu, memang kita sebagai warga masyarakat, khususnya wali murid ini, dengan adanya kemajuan sekolahan kita ini, itu memang ada 3 dasar yang perlu kita semangati bersama, yaitu yang ada keterkaitannya yang namanya itu wali murid, kedua pemerintah, dan ketiga masyarakat. Wali murid itu termasuk para bapak dan ibu wali murid yang selalu dan harus sama-sama memantau pada putra-putri ini panjenengan. Karena putra-putri ini panjenengan dititipkan di sekolahan ini, dengan adanya 3 itu memang sama-sama bisa untuk menjalankan. Wali murid ini benar-benar putra-putri panjenengan, kalau di rumah itu tugasnya panjenengan, kalau di sekolahan memang tugasnya para dewan guru. Dan yang kedua, pemerintahan itu dipegang oleh para dewan guru. Termasuk sekolahan ini kan termasuk dalam pemerintahan, ini yang mengatur semuanya memang dewan guru. Memberikan pendidikan kepada putra-putri panjenengan itu tugasnya memang dewan guru. Dan untuk masyarakat ini diwakili oleh Bapak Ketua Komite. Ini selalu ketiga ini memang ada kerjasamanya yang baik. Kalau salah satu itu tidak bisa mengikuti, akhirnya sekolahan kita ini mandirinya itu kurang. Mungkin dalam hal segi apa saja, baik fisiknya maupun pendidikannya. Ini harapan kami ketiga ini saling mengait. Jangan sampai salah satu ini tidak sejalan. Kalau ketiga-tiganya ini bisa jalan dengan baik, saya yakin sekolahan kita ini tetap maju baik, baik dalam segi pendidikan maupun dalam segi fisik. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mempunyai suatu tanggungan yang disampaikan oleh komite, mungkin janji masalah pagar. Ini kalau wali murid tidak mendukung, ya memang sekolahan itu sendiri tidak bisa. Komite tidak mendukung itu pun tidak bisa, karena komite ini satu-satunya yang dipercaya oleh masyarakat dalam hal mungkin nyuwun sewu masalah keuangan dalam swadaya.
Saya yakin madrasah. Saya yakin Dewan Guru ini tidak berani minta bantuan pada wali murid secara langsung, terkecuali seizin dan penyampaian dari komite. Contoh saja saya di SD selaku ketua komite, Pak, sudah berjalan mungkin 15 tahun. Saya kepengen mundur tapi tidak diizinkan. Nah itu pun saya sing ngoyak-ngoyak perkara duit. Bangunan napa mawon nggih, memang komitene sing ditugasi ngoten. Ya di sini saya yakin sama. Nah, ini saya sudah sepenuhnya komite sini tuh sudah bisa dipercaya penuh, Pak. Karena ini kerjasama saya di pemerintahan desa, ya petinggi sama BPD ngoten nggih. Ini masalah perkembangan sekolahan seperti itu. Harapan kami semua wali murid saya yakin harus sama-sama memahami lah gitu nggih. Terus dalam penyampaian tadi kepala sekolah memang mengharapkan tidak kepala sekolah saja, saya pun dan komite pun mengharapkan putra-putri panjenengan, mungkin adik-adik yang kelas 6 ini dan seterusnya yang belum sekolah, itu dianjurkan kalau bisa tetap sekolah di setempat, maksudnya di lokasi setempat, di SD negeri ini. Jangan sampai ke SD negeri lain, ke desa lain, jangan. Terkecuali memang punya program lain, maksudnya itu kepingin di SDIT yang favorit, yang nilainya biayanya tinggi, lah maliter, sekolah neng adoh, monggo. Tapi sama-sama kalau di SD negeri, mungkin di Robayan, di Kalipucang, saya yakin sama. Saya yakin sama. Kalau dilihat dengan adanya semangatnya semua Dewan Guru ini, berpakaiannya ini menunjukkan semangat untuk mendidik putra-putri panjenengan. Nek gurune ora semangat, ora butuh seragam ini, ora butuh. Niku mesti seperti itu, saya yakin. Karena semangatnya mendidik putra-putri panjenengan, ya inilah bukti kenyataan seperti itu. Para bapak dan ibu yang sangat kami hormati, dengan adanya putra-putri panjenengan ini kelulusan di kelas 6 sudah lulus dan sudah dilepas. Panjenengan masih mempunyai tanggung jawab untuk memikirkan putra-putri panjenengan ini nanti disekolahkan di mana. Saya yakin nek putra-putri jenengan belum begitu menguasai, kepengen yang kene dan tinggal panjenengan sebagai orang tua. Ini kami harapkan karena semua sekolah yang dituju mungkin panjenengan itu di negeri itu kan ada beberapa syarat. Di saat itu mungkin yang namanya zonasi. Nah itu mungkin jangkauannya sing wadoh jelas tidak bisa nggih. Nek mriki kadose tesih saged mboten nggih? Tesih, Pak. Nah, nggih. Tapi saat ini tidak zonasi. Saat ini namanya domisili. Berarti menunjukkan anak yang berdekatan dengan sekolahan tersebut, luwih-luwih satu desa, nah itu bisa diterima. Nah, dulu zonasi, saat ini domisili. Itu perlu diperhatikan panjenengan para bapak, ibu, wali murid. Dan yang kedua, prestasi. Ya, nek putra-putri jenengan berprestasi, walaupun jangkauannya cukup jauh, insya Allah tetap bisa diterima. Tapi itu pun dilihat dari prestasi angka atau nilai rapot kelas 4, 5, dan 6. Nek memang nilainya itu bagus, berarti menunjukkan prestasi bisa diterima. Dan ataupun didukung dengan adanya prestasi putra-putri panjenengan. Mungkin pernah ngikuti kejuaraan apa di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, apalagi provinsi, itu ada nilai tersendiri. Kok jebule pinter ngaji, nah, jebule kok pinter olahraga apa, ada prestasi-prestasi yang ditunjukkan semacam piagam atau sertifikat, itu mempengaruhi bisa diterima di sekolahan negeri. Dan yang ketiga, afirmasi. Ini termasuk warga masyarakat yang tidak mampu.
Itu pun ya ada nilainya sendiri, tidak terus ora sampai ngaku-ngaku ora duwe dan sebagainya, tidak bisa. Semuanya itu ada aturan, afirmasi namanya gitu. Itu mungkin terdata PKH-nya, semacam itulah kurang lebihnya. Dan yang keempat, apa namanya Pak? Apa Pak? Tidak ada prestasi ya Pak? Mutasi, ya mutasi. Ya mungkin nyuwun sewu, walaupun ada jauh, mungkin ngeten, nilainya tidak begitu baik, tetapi bisa diterima karena wali muridnya atau bapak ibunya itu dari kota lain ditugaskan ke sini, yaitu ada kesempatan bisa masuk 5%-nya itu kalau tidak salah, seingat saya seperti itu. Itu masalah hal-hal yang perlu dicermati oleh wali murid supaya putra-putri panjenengan ini benar-benar bisa menjalur sesuai harapannya panjenengan. Itu yang perlu dipikir saat ini Bu, biar nanti bisa diterima di SMP negeri atau SMK negeri dan seterusnya. Dan yang lain yang perlu kita sampaikan karena ini ada keterkaitan tugas kami mengenai prestasi, memang pemerintah desa itu selalu menyiapkan hadiah kepada warga masyarakat secara umum bila mana putra-putri ini sekolah baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk SD kelas 4, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 yang berprestasi itu bisa diusulkan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan. Dan maaf, jangan sampai terlambat karena bantuan ini memang biasanya keluar itu di bulan 11 kurang lebihnya. Itu didaftarkan secepatnya karena nanti biar terdata, disesuaikan anggaran, diklopke kalian yang terima bantuan. Nek sing nompo bantuannya sak desa itu hanya 5 orang, mungkin masing-masing bisa mendapatkan 1,5 juta. Tetapi di saat ini karena banyak dari SD, SMP, dan SMA, biasanya kurang lebih itu sampai 15. Ngoten nggih. Ini jangan sampai telat ngoten lho. Kadang-kadang niku hadiah sampun kula serahke 1 hari 2 hari ana sing celuluk lewat telepon, ana sing lewat perangkat, anakku prestasi kok ora entuk bagian. Lha iku salahe dhewe. Selagi saya ada kesempatan menyampaikan, tetap kita sampaikan di forum-forum umum seperti ini. Tapi ternyata ya masih ada yang belum dengar atau belum tahu dan mungkin disengaja memang menyepelekke. Engko nyusul keri, suatu contoh seperti itulah. Itu harapan kami jangan sampai terjadi. Dan alhamdulillah Pak, di tahun kemarin SD sini bisa masuk semua. Kalau di SD 2 yang masuk hanya 1, itu dikarenakan mungkin karena lengai guru dan atau wali murid. Dan di sini saya sudah sampaikan, nanti dalam menyampaikan format atau berkas untuk laporan itu, biar masing-masing wali murid. Jangan di kolektif di sekolahan Pak, nyuwun sewu nggih. Kersane wali murid ku prihatin. Ngoten ora gegek wis dilaporno sekolahan, engko aku tinggal mengundang bagian ora arti, kadang-kadang malah ora arti. Ini dia yang mengajukan sendiri kan cukup paham ngoten lho nggih. Niki nyuwun sewu kita sampaikan mungkin sudah berulang kali. Terus kita sampaikan mengenai ATS. ATS anak tidak sekolah nggih. Nah, niku pemerintah desa pun menyiapkan dana seperti itu. Kita menyiapkan anggaran seperti itu. Andai kata warga masyarakat ini yang keberatan, bukannya keberatan, karena tidak mampu untuk menyekolahkan anak, silahkan bisa dilaporkan kepada pemerintah desa. Nanti kita data, kita siapkan anggaran. Mungkin sekolah, mungkin SD kelas berapa, mungkin sampai lulus nanti terdata semuanya, kita siapkan anggaran setiap tahunnya seperti itu.
Karena saya pernah menyiapkan anggaran berapa, kalau tidak salah sampai 7 juta. Ternyata warga masyarakat tidak ada seperti itu, Pak. Ada data dari kabupaten 9 anak, kita telusuri tidak pas. Jebule anaknya wong mampu, pokoknya nganu Pak. Akhirnya dana tersebut memang kita kembalikan ke kas desa lagi, ngoten. Ya ini kita sampaikan benar-benar panjenengan itu butuh dibantu oleh pemerintah desa, siapkan untuk didaftarkan. Mudah, tidak sulit Pak, hanya menyampaikan seperti itu saja, nanti terdata ngoten nggih. Ini mengenai ATS, masalah hal itu. Nggih, saya rasa itu yang kita sampaikan tidak panjang lebar mengingat waktu yang masih. Untuk yang lain dari kami kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarjati bisa satu tingkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang terhormat Bapak Petinggi Berantak Sekarjati, beliau Bapak Haji Mustafa Baihaqi. Yang kami hormati Kepala SD Berantak Sekarjati 1, beliau Bapak Ahmad Sotiki SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Penjaga SD Berantak Sekarjati. Yang kami hormati teman-teman komite. Nyon sewu Pak, ini ada undangan untuk yang lain enggak Pak? Komite ada. Oh ngaten sih, kan tidak ada, makanya kan saya bertanya. Nek syarat dudang ya banten ngono Pak. Nggih. Yang hormati Bapak, ono bapake ta ora ya ki ya? Mong telu Bu nggih. Kula nggih gumun Bu. Angger acara wali murid duka niku SD, duka madrasah. Yang kedomosi nggih. Ini ras-ras terkuat nih, nggih. Ibu-ibu ini. Nggih, ndak apa. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati pula. Anak-anak SD Berantak Sekarjati, terutama anak-anak kami kelas 6, hadirin yang berbahagia. Sebagai insan beriman, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada pagi siang hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dalam rangka menghadiri penglepasan dan lah ini Pak, kok gelar karyanya ini Pak? Oh di dalam kelas ya. Pelepasan dan gelar karya P5 siswa-siswi kelas 6 SD Berantak Sekarjati dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat salam kita sanjungkan ke Bang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini, keluarga kita, termasuk umat yang mendapat syafaat yaumul qiyamah dengan bersolawat
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kepala Sekolah, oleh Pak Enggi kita. Biasanya nek sambutan terakhir niku nek suwe-suwe rak macem, kira Pak, paling 2 menit. Yang pertama, atas nama komite menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa ini, acara yang tampilannya beda dengan sebelumnya Pak. Ini sangat sedap dipandang mata dengan berseragam, berselfie-selfie. Nah, terus pokoknya selalu selfie kira. Ini satu luar biasa. Jadi atas nama komite menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini juga tak lepas dari kerja keras tadi disampaikan Pak Kepala, Ketua atau panitia penyelenggara tadi dari wali murid yang ketuanya beliau Pak Supriyanto sekaligus ketua RT, kemudian didampingi bendahara, sinten lho Pak bendaharane? Sinten Pak RT? Pak sinten? Oh, Astuti nggih. Oh nggih. Nek kula tanglet Astuti ki rada anu Pak, saya rada nggih. Ini satu bukti antara wali murid dan sekolah, betul-betul ada satu kerjasama yang baik, ada satu kepedulian, semua untuk apa? Untuk anak-anak kita. Ini yang perlu kita tandaskan. Jadi kenapa sekarang trennya acara dibikin sedemikian rupa, kita juga memberi ruang, memberi satu sejarah pada anak-anak kita yang nantinya saya yakin dari sekian anak-anak nantinya di usia yang tidak lagi muda mesti teringat ketika perpisahan SD. Nah ini satu persembahan yang luar biasa dari pihak sekolah, dari kerjasama wali murid, tak lepas juga dari kiprah pemerintah desa. Ini satu kesatuan yang betul-betul perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Bapak Ibu yang hormati, terkait dengan pendidikan di negara kita tadi juga sudah sampaikan Pak Kepala, Pak Inggi. Yang pertama dan yang selanjutnya kami sampaikan pada anak-anak kita, tadi terlupa. Anak-anak kita yang kelas 6 kami ucapkan selamat atas kelulusan kalian. Ini baru istilahnya kurang sepertiga Pak, karena pendidikan wajib pendidikan dasar kita 9 tahun. Artinya apa? Bapak Ibu masih punya kewajiban untuk melanjutkan pendidikan di jenjang SMP. Monggo di SMP negeri bisa, di SMP swasta juga bisa, di MTS juga boleh, di pondok ke juga boleh. Kalau memang pingin istilah biaya ringan ya di SMP negeri. Karena sekarang tidak ada istilah wali murid nyun sewu tidak mampu, tidak ada Pak. Kita lihat ketika ibu-ibu ini kumpul, entah itu kumpulan mesti kudungnya anyar Pak, pasti itu Pak. Dino Senin hijau, sesok kuning. Seperti ini Bu Astuti, ini luar biasa ini. Jadi jangan mengatakan teraknya kelah anak-anak gini Pak. Wah orang mampu Mas, orang nganter. Ini tinggal kemauan kita sebagai orang tua. Berilah modal ilmu pada orang tua, pada anak-anak kita. Jangan tinggali materi tapi tinggali ilmu. Ibaratnya kita kasih modal alat, terserah nanti mereka untuk menggunakan alat tersebut. Itu sangat kita anjurkan. Jadi sekolahkan dan sekolahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini terkait dengan komite Pak. Tadi juga disinggung, memang benar sepeninggalan Ibu Kepala yang lalu komite ada PR Pak. Yang tadi disinggung juga terkait pagar Pak.
kita memang nek di sawang wis rak macem Pak. Nggih, rak macem. Tapi ada dua hal Pak, ada dua hal yang bagi saya juga mengganggu Pak. Di samping pagar ada hal yang sangat penting Pak. Ketika hujan sedikit Pak, mirip sayung Pak. Ini kasihan anak-anak untuk belajar. Karena apa? Di mana tempat pendidikan terasa kurang nyaman, tidak mungkin pendidikan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya mohon juga Pak, meskipun tadi yang pagar belum terlaksana, ada tambahan PR Pak. Mari kita bersama-sama piye carane bisa mengupayakan yang pertama pagar, yang kedua ora banjir, gitu loh Pak. Saya estu Pak, ini sangat bermasalah. Hujan sedikit pun air menggenang penuh di sini. Ya, ini monggo kita nanti bersama-sama komite siap Pak untuk diajak rembukan, cari solusi, cari jalan keluar. Nek menganut aturan negara memang repot Pak ya. Komite juga repot, bahwa pemerintah sekarang komite dilarang narik wali murid. Sementara anggaran gawe napa niki pager mboten wonten. Kados desa ngaten Pak. Kula kalih Pak iki nggih bingung. Beliau menjabat hampir memasuki masa purna. Mau ngerehab balai desa ndak bisa Pak. Karena apa? Ora ndongrakno duwite Pak. Nyun sewu Bapak Ibu. Desa niku duwite kathah. Kula atur pirsa. Desa niku per tahun niku meh 2 miliar. Kira Pak? Tapi nggih ampun gadah pemikiran wah petinggi niku enak. BPD niku enak iku. Dit sakmono piye iso sak mboten Pak. Uang itu sudah ada plot-plotnya untuk A, B, C, D. Bahkan untuk dandani balai desa pun tidak boleh. Padahal itu kantor desa, kantor warga masyarakat, itu tidak boleh diambilkan dari dana desa. Ya, terus tekan di yombong bute Pak Inggi dari aspirasi, dari sektor lain itu Pak. Jadi seperti juga SD, ada bos dan sebagainya, itu tidak boleh digunakan untuk pager Mas niku, napa rehab pager. Nah terus kepiye nantilah kita nanti duduk bareng, remukan mudah-mudahan ada solusi dan SD kita semakin ke depan semakin nyaman, semakin baik dan membuahkan anak-anak yang berilmu, anak-anak yang beradab. Karena apa? Adab di atas ilmu, ini yang penting. Karena apa? Tanpa adab ilmu tak akan berarti apa-apa. Dan tadi juga disinggung Pak Kepala Sekolah, jadilah anak-anak yang berilmu dan beradab. Yang terakhir, terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu guru yang dengan sabar, dengan penuh keibuan, kebapaan mendidik anak-anak dengan baik. Kita saksikan tadi sampaikan Pak Kepala, alhamdulillah meskipun belum tingkat kecamatan, setidaknya tingkat Dabin 16 SD, 14 SD kita ranking 2, luar biasa Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini satu prestasi. Mudah-mudahan di tahun depan SD Berantak Sekarjati bisa satu tingkat lagi, ranking pertama di tingkat Dabin Kecamatan Ulaan. Yang terakhir juga Pak, kami mohon maaf teman dari komite tidak hadir meskipun tidak ada konfirmasi, tapi atas nama komite nyuwun pangapunten bila diundang tidak ada yang hadir, mungkin ada satu acara yang bersamaan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.